di Kota Labuan Bajo ya. Kita tahu ini beberapa waktu lalu juga sempat menjadi sorotan, termasuk karena memang menjadi masalah tersendiri begitu ya. Apalagi ini sejak ditetapkan sebagai destinasi wisata super premium. Nah, ini juga menjadi sorotan ya. Ada arahan juga dari Bapak Presiden sejak rapat terbatas pada Januari 2020 lalu bahwa masalah atau persoalan utama air bersih di Labuan Bajo ini harus segera teratasi. Nah, Pak Aurelius, boleh Anda sampaikan terlebih dahulu sebenarnya apa ini yang menjadi persoalan utama sehingga kesulitan air bersih ini masih terus terjadi, Pak Aurelius, di Labuan Bajo? Oke Bu, makasih banyak. Selamat pagi seluruh pemirsa RRI IND. Seperti apa yang saya disampaikan bahwa khusus untuk Labuan Bajo, pada tahun 2020 sejak Presiden menetapkan KSPN Bajo sebagai KSPN prioritas, terus diikuti dengan Kementerian PUPR yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa untuk penambahan air baku 100 liter per detik khusus untuk Labuan Bajo dan sekitarnya. Dalam rangka untuk pemenuhan bahwa dari Kementerian PUPR telah membangun water treatment plant 2x50. Ada penambahan 100 liter per detik untuk pemenuhan khusus untuk Labuan Bajo dan sekitarnya, di mana kotaannya bahwa 80%-nya untuk kebutuhan masyarakat dan 20% dari kapasitas yang ada untuk pemenuhan kebutuhan KSPN Labuan Bajo, yaitu untuk perhotelan dan infrastruktur pendukung pariwisata. Itu Bu. Dari total seluruh air baku yang akan masuk ke Kota Labuan Bajo yang sudah diolah itu total seluruhnya 140 liter per detik. 140 liter per detik begitu ya, Pak Aurelius? Ya. Oke, dan ini sudah memenuhi, ini bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga Manggarai Barat atau fokusnya ini masih di Labuan Bajo saja nih, Pak Aurelius? Khusus untuk Labuan Bajo, Bu. Khusus untuk Labuan Bajo. Jadi seiring dengan perkembangan Kota Labuan Bajo dan sekitarnya, bahwa kebutuhan air bersih ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, yang mana pelanggan yang ada di Labuan Bajo sekarang untuk kondisi existing sebanyak 5.888 pelanggan, termasuk di dalamnya adalah pelanggan hotel. Oke. Gitu Bu Carolina. Baik Pak Aurelius. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala nih sehingga masalah air bersih ini memang sering dikeluhkan seperti itu, tidak hanya di Labuan Bajo ya, karena hotel-hotel juga ini masih mengeluhkan hal yang sama, tetapi ada beberapa kecamatan juga yang kami baca informasinya ini masih mengeluhkan kesulitan air bersih. Ini boleh Anda sampaikan kesulitan atau hambatan yang dialami oleh Perumda sampai saat ini, Pak Aurelius? Kalau kita berbicara menyangkut skala kabupaten, memang kita tidak pungkiri ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu air minum. Tetapi khusus untuk beberapa kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan teknis dari Perumda, yaitu Kecamatan Komodo, Spam IKK Komodo, Spam IKK Lembor, Spam IKK Lembor Selatan, dan Spam IKK Golobelu, yaitu Kecamatan Kubus. Itu untuk pemenuhan kebutuhannya selama ini ya artinya terpenuhi Bu. Oke. Ya, sesuai dengan kapasitas sumber yang ada yang terpasang pada setiap spam sistem penyaluran air minum ibu kota kecamatan. Kalau untuk kecamatan lain, itu pemerintah daerah bersinergi dengan kami Perumda dalam rangka untuk membangun infrastruktur air minum bersih. Okay. Kita ada sinergi dengan teman-teman dari dinas teknis terkait. Oke, ini salah satunya begitu, BPO LBF juga ikut berkolaborasi begitu ya bersama dengan pemerintah, bersama dengan Perumda begitu ya Pak Aurelius? Ya betul sekali. Nah Pak Aurelius, kembali dengan kebutuhan khusus untuk Labuan Bajo dan sekitarnya, bahwa di dalam perencanaan tahun 2019
Ya, uh, khusus untuk sistem penyediaan air minum Kota Bajo, yang mana sebagai kota kabupaten bahwa ada beberapa 2 kelurahan 5 desa yang akan kemampuan air yang sekarang lagi sudah terbangun, yaitu WMBC 2. Kondisi existing sekarang lagi proses pra-komisioning test, Bu. Oke. Dengan plan yang 2 yang terbangun 2 kali 50 liter per detik itu. Oke, baik Pak Aurelius, ini juga kita jelang G20 di Labuan Bajo ya, sebagai salah satu tuan rumah side event begitu ya. Nah ini kesiapan distribusi air bersih begitu ya di sana seperti apa nih menjelang G20? Mengingat ini ketersediaan air baku juga kami dapatkan informasi bahwa Presiden menyebut ada keluhan seperti itu terkait dengan ketersediaan air bersih ini dari pemilik-pemilik hotel ini. Bagaimana kesiapan untuk G20 sendiri Pak Aurelius? Dalam rangka untuk kesiapan ajang G20, saya pikir tidak menjadi soal untuk pemenuhan kebutuhan air minum bersih ya Bu ya. Karena water treatment plan 2 sudah terbangun, sudah berproduksi, pasti akan memenuhi semua kebutuhan yang ada. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu lalu, memang kita tidak pungkiri ada keluhan-keluhan. Karena apa? Karena pada saat itu kondisi atau kemampuan air baku kita hanya cuma 40 liter per detik yang masuk kota. Dengan kondisi existing pelanggan pada saat itu setara dengan 4.000 lebih. Nah, ini yang sangat-sangat sulit sekali untuk kita bisa mensuplai 24 jam kepada fasilitas-fasilitas hotel yang ada. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa dengan penambahan 100 liter per detik, semua kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh pemilik hotel pasti akan terpenuhi. Oke, jadi sekarang 1.450 liter per detik dengan jumlah pelanggan ini 5.800-an pelanggan begitu, tidak ada masalah ya, Anda pastikan seperti itu ya Pak Aurelius? Dengan kapasitas yang ada, sudah 140 liter per detik masuk kota Labuan Bajo. Saya yakin bahwa semua persoalan dengan kebutuhan air minum bersih, baik itu komersial maupun domestik, akan terpenuhi. Oke, ini setiap hari pendistribusinya lancar begitu ya untuk hotel-hotel artinya? Ya, kalau 100 liter per detik sudah disediakan ke pemerintah daerah, saya yakin bahwa akan 24 jam itu bisa terpenuhi. Oke, tidak ada masalah artinya untuk G20 nanti ya, aman begitu ya? Tidak ada masalah, sesuai dengan arahan Bapak Bupati dan Pak Wakil untuk menyikapi kegiatan event G20, kami benar siap. Oke. Siap untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan baik masyarakat maupun dunia usaha. Oke, baik Pak Aurelius, terima kasih. Ini dari Perumda Air Minum WMB Liling Kabupaten Manggarai Barat menyatakan bahwa untuk pasokan air di Labuan Bajo menjelang G20 ini dipastikan aman seperti itu. Terima kasih Pak Aurelius untuk informasi Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi, selamat pagi. Itu dia pendengar informasi terkait dengan pasokan atau pendistribusian air bersih di Labuan Bajo jelang G20, di mana Labuan Bajo sebagai salah satu tuan rumah side event G20 pendengar. Aurelius Hubertus sebagai Direktur Perumda Air Minum WMB Liling Kabupaten Manggarai Barat sudah memastikan bahwa untuk G20 tidak ada masalah pasokan air, dipastikan 24 jam ini pendistribusian air domestik dan juga untuk komersil termasuk di hotel-hotel begitu di Labuan Bajo dipastikan aman dan lancar pendengar ya, mengingat tadi dari 40 liter per detik dan ini sudah menjadi 145 liter per detik untuk pendistribusian ke 5.888 pelanggan pendengar ya. Ini kita mendapatkan kabar baik begitu ya dari Manggarai Barat, apalagi ini nanti banyak tamu-tamu nasional begitu dalam rapat-rapat kementerian yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo. Nah pendengar, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, masih ada 3 topik pilihan di Lintas ND pagi ini. Setelah ini kami ajak Anda untuk menyimak bagaimana pantauan arus lalu lintas di Kota ND dan sekitarnya bersama dengan Satlantas Polres ND. Tetaplah bersama kami. Lintas ND